Shalom pemirsa, inilah acara Zona Mujizat. Jangan bosan-bosan ya, karena mujizat itu masih ada sampai hari ini. Bukan hanya saat Yesus datang ke dunia, tetapi sampai sekarang. Bagi anak-anaknya yang percaya, mujizat itu masih ada. Tamu saya spesial hari ini mengalami banyak mujizat dalam hal perekonomian, dalam hal sakit penyakit juga. Jadi kalau kita benar-benar percaya Tuhan, pasti ada mujizat. Yang ini, makanya jangan kemana-mana ya. Tetap di acara Zona Mujizat ini. Inilah Ibu Ellen. Shalom Bu Ellen. Shalom Ibu. Senang sekali nih ya. Luar biasa. Luar Sungguh biasa. luar biasa. Keajaiban demi keajaiban ya. Yes. Karena memang Tuhan itu Tuhan sang pembuat mujizat. Amen. Ya Bu ya. Yes, Kita semua harus percaya kalau Tuhan itu masih tetap bisa bekerja. Amin. Amin. Ini yang pertama Ibu Ellen lakukan ini dari awal aja ya Bu ya. Yes. Mari Bu. Nah, kapan Ibu itu mulai meresponi ya ini aku ambil pelayanan? Ketika saat itu saya ingat betul di Desember 2019. Saya diajak komsel lagi, bergabung di komsel Ibu Esther Angga saat itu. Dan saat itu juga saya bukan hanya ikut komsel ya, karena yang namanya merespon itu juga ikut pelayanan. Kebetulan Bapak Benjamin Angga, almarhum Bapak Benjamin Angga mengajak saya pelayanan di Keluarga Allah Peduli, makan gratis. Disitulah saya merespon pelayanan yang dipercayakan. Saya mau, saya mau dengan ketaatan penuh, dan itu kita mulai kerjakan proyek itu bersama-sama. Dan karena memang Ibu Ellen ini sudah pernah sudah buka nasi, warung nasi gitu ya Bu. Ya. Jadi bukan hal yang asing gitu untuk memasak gitu ya. Saya bekerja di bidang kuliner, juga membuka sebuah kantin di sebuah sekolahan di Jalan Kolonel Sutarto. Dan saat itu ketika saya mulai merespon apa yang menjadi bagian saya untuk saya melayani Tuhan, di situ Tuhan mulai nyatakan mujizat demi mujizat. Oke. Jadi pertama kali Ibu itu di Keluarga Allah Peduli tidak hanya sebagai yang masak ya Bu ya? Iya. Walaupun yang masak, tapi itu kan harus, yang dimasak harus ada. Yes. Lah yang dimasak itu selain subsidi dari Keluarga Allah Peduli, pastinya ibu-ibu itu juga ternyata banyak yang nabur ya Bu ya? Betul. Keluarga Allah Peduli makan gratis untuk bahan-bahan utama di awal minggu selalu kita share, siapapun yang mau menabur itu boleh, jadi tidak harus banyak, walaupun hanya sedikit, itu semua turut ambil bagian. Di mana pokoknya ketika kita digerakkan Tuhan untuk memberi, lakukan. Jangan sekali-sekali pernah menahan untuk kita memberikan berkat Tuhan yang sudah dipercayakan untuk kita. Itu akan mengubah satu cara pandang kita mengikut Tuhan itu bagaimana, dan kita akan langsung merasakan apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Satu respon yang benar pasti akan mendatangkan satu berkat yang luar biasa, walaupun dalam keadaan tidak berlebih Bu. Saya katakan mereka yang memberikan belum tentu dalam keadaan yang berlebih. Karena tapi saya sudah tahu punya pasti hati memberi ya. Punya hati memberi. Dari situlah Tuhan nyatakan semakin hari Tuhan berikan lebih. Nah waktu itu Bu Ellen juga melakukan hal yang sama ya. Pasti nabur apa yang dibutuhkan gitu. Dari Bu Ellen nabur itu apa? Apakah Tuhan juga meresponi itu? Ya pasti. Karena ketika kita melakukan apa yang menjadi bagian kita, firman Tuhan katakan, ujilah aku. Tuhan pun akan memberikan apa yang menjadi bagian kita.
Seperti apa yang difirmankan ya, ketika kita menabur tidak akan pernah berhenti untuk menuai. Itu sudah satu hal yang sudah ditetapkan di dalam firman Tuhan. Dan hal yang saya alami bertubi-tubi, Bu. Dalam kondisi pandemi saat itu KAP Makan Gratis itu berjalan saat pandemi. Saat pandemi bagaimana toh kita itu bisa menabur. Sedangkan untuk dari segi ekonomi sepertinya nggak mungkin. Mungkin bagi yang memiliki gaji masih bisa menabur, Bu. Tapi bagi yang usaha Seperti sendiri, Bu Ellen ini yang akhirnya juga tutup ya. Iya, akhirnya kedai saya juga tutup total. Di minggu pertama saya sempat katakan, Tuhan, mana mungkin anak-anak Tuhan tidak Engkau pelihara. Seperti itu. Sedangkan kita memiliki proyek untuk memberi makan banyak orang. Dari situlah saya tidak merasa khawatir karena saya percaya Tuhan memberikan berkat dengan cara apapun. Dan mulai Tuhan nyatakan satu persatu. Oke, apa? Nomor 1. Saat itu ketika hal yang paling benar-benar saya rasakan mulai dari nasi box itu, pesanan dari hari ke hari itu tidak pernah berhenti. Padahal itu Ibu kantin sekolah ya? Iya. Waktu itu memang pandemi tutup ya? Tutup total. Anak-anak justru di saat itu banyak pesanan nasi box. Betul. Kita tahu untuk setiap event-event kantor mereka kan tidak boleh makan di tempat. Jadi nasi box itu betul-betul sangat membantu, dan untuk makan siang karyawan juga sangat diperlukan. Karena memang banyak toko yang tutup ya. Tutup. Jadi mereka pesan dan pesan. Betul, Bu. Dan termasuk Ibu Ellen. Dan berkati luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Ibu bisa bayangkan itu berapa kali lipat ya, Bu ya? Dari biasanya. Kira-kira. Itu berapa kali lipat ya? Bisa 10 bahkan ratusan kali lipat ketika kita memberkati. Nasi gratis yang dibagikan itu berapa ya, Bu ya? Berapa ratus ya? Pertama kali masih ratus ya? Sekarang sih udah ribuan ya? Yang pertama itu kita 700. 700 ya? Setelah itu 1000. Dan berikutnya 1000 lebih. 1000 lebih. Iya. Oke. Akhirnya Bu Ellen juga diberkati luar biasa. Amin. Yang kedua. Yang kedua dari kita memberkati KAP Makan Gratis itu, satu orderan yang di luar apa yang saya pikirkan. Saat itu ketika yang dipikirkan apa yang tidak dipikirkan? Yang tidak dipikirkan, yang tidak saya pikirkan. Karena mana mungkin ya kita bisa mencari orderan begitu banyak kalau bukan karena Tuhan, nggak mungkin. Betul. Mulai pandemi sudah mulai agak pulih, Bu, itu. Kita kan sudah mulai open lagi ya, sudah mulai terbuka lagi. Itu semakin ditambahkan. Bukan semakin dikurangkan, tetapi semakin ditambahkan. Dan saya heran dan amat sangat heran. Karena apa? Dari situlah ketaatan kita itu benar-benar diuji oleh Tuhan. Melewati masa-masa pandemi luar biasa, begitu banyak orang tidak bisa makan. Kita diberkati harus memberi makan. Sampai akhirnya saya mendapatkan job luar biasa saat perhelatan besar di kota Solo, yaitu pernikahan dari Bapak Presiden. Saya mendapatkan job. Mantu ya? Ya, mantu. Nanti Pak Presiden nikah lagi. Menikahkan anaknya yang kayak Presiden mantu. Ya, Presiden mantu. 1720. Jadi mencapai ribuan lebih lagi ya pesanannya. Saya sempat berpikir bagaimana kita bisa dipercaya. Padahal itu Ibu itu kedai sekolah ya. Kantin sekolah yang Tuhan berkati luar biasa.
Apa itu bukan karena Tuhan, saudara? Tuhan itu ya, Bu. Saya nggak punya nama besar, tapi punya nama di atas segala nama yang sanggup memberikan Punya backup di raja luar. di atas segala Iya. raja. Ketika dia memberikan ya nggak tanggung-tanggung. Tapi kita mesti harus Iya. taat itu ya. Taat. Oke. Dan saat itu juga ada satu proses ketika saya menerima berkat mantu dari Pak Jokowi itu, ada sesuatu yang benar-benar membuat kita itu benar-benar mengandalkan Tuhan, Bu, saat itu. Boleh tahu apa? Kita diberi bagian 2 hari. 2 hari, Hari Sabtu Midodareni dan perhelatan yang di Mangkunegaran ya itu. Saat Midodareni itu ada sedikit sesuatu yang membuat kita itu benar-benar berdoa, mengandalkan Tuhan, karena ketika saat akan dimakan seperti ada komplain. Tapi saya berkata tidak mungkin, itu tidak mungkin terjadi. Kita satu tim itu benar-benar berdoa, menangis, Tuhan kita memberi yang terbaik. Dikomplain karena bau atau tidak enak atau apa? Seperti tidak layak. Oh, tidak layak. Nah, saat itu saya kaget. Karena apa? Saat itu kita harus memberikan pengganti saat itu juga dengan jumlah yang sama. Kan itu sesuatu yang nggak mungkin. Itu di acara Midodareni itu, dan itu terjadi di ring 1. Ketat sekali. Diperiksa satu persatu, akhirnya saya harus menunggu keputusannya bagaimana. 1 jam, 2 jam setelah itu diberi kabar. Jadi itu detik-detik. Iya. Yang mengatakan itu tidak layak dari awal itu? Adalah beberapa laporan yang mengatakan kok ini bau ya, seperti itu. Langsung kita dikomplain. Saya katakan itu nggak mungkin. Adalah beberapa lauk yang masih di sini dan itu siap makan, ready, tidak bau sama sekali. Oke Bu, tunggu dulu ya. Karena itu ring 1 semua disisir satu persatu, dan kita tahu itu nanti bisa jadi urusan yang panjang. Tapi dari situ saya berdoa, kita berdoa benar-benar nangis, Tuhan ini kenapa, apa yang terjadi? Itu berarti berdoanya di tempat itu juga? Iya, saya kan masih stay di tempat setelah itu terkirim semua. 2 jam setelah itu dikatakan itu layak. Kok bisa seperti itu, Bu? Saya katakan itu kenapa bisa seperti itu? Enggak, ini karena yang makan dari luar daerah, mungkin dia tidak begitu mengenali Masakan menunya, Jawa. ya. Dikiranya itu Bau. Oke. Karena itu melalui pemeriksaan yang saya yakin itu luar Ketat biasa sekali, sekali. Bahkan kita masuk pun nggak bisa kok. Nggak bisa. Dari situ saya merasakan betul Tuhan tuh bekerja luar biasa. Mau kemana ini nanti kalau sampai itu seperti itu Mau kan? ada yang menyisihkan pun Tuhan sanggup bela ya. Iya. Itu seolah-olah kan begitu ya. Iya. Terus akhirnya jobnya dilanjutkan sampai pagi harinya di 1000 berapa itu. Itu berarti kalau memang keputusan bau itu harus mengganti saat itu juga. Iya. Itu mustahil loh. Kita lakukan nggak bisa, Bu. Mau cari ganti di mana? Ke tempat lain pun nggak mungkin. Yes. Akhirnya Tuhan bela itu. Iya, karena kita juga dananya saat itu nggak ada. Sudah fight untuk di situ semua. Betul. Akhirnya lolos. Puji Tuhan, Tuhan nyatakan. Iya, itu mujizat luar biasa. Kita yang bersama-sama saat itu nangis, Tuhan mengucap syukur, kebaikan Tuhan itu luar biasa, pembelaan Tuhan itu luar biasa. Terjadi untuk setiap kita. Jadi tim ini memang benar-benar mengandalkan Tuhan, Bu, nggak bisa. Melakukan hal yang seperti itu nggak bisa. Nggak bisa, sama sekali nggak bisa. Oke. Merubah
Makanan dalam sekejap. Ini mujizat yang luar biasa, Sulapan. saudara. Kalau saya bilang ini baru sekali ini loh. Dan Terus, urusannya dengan negara. Kemudian setelah itu apa lagi, Bu Ellen? Setelah itu kita Mujizat apa lagi? ya, Ini karena namanya saya mujizat bertubi-tubi ini kayak gini. saya dari hari Senin sampai hari Minggu full masak, Sabtu dan Minggu untuk KAP makan gratis. Saat itu saya jatuh sakit. Saya Sampai mengalami akhir sakit syaraf kejepit. Saya harus opnam. Dari situ saya tetap bersyukur. Ada sesuatu yang Tuhan mau lebih lagi. Sebelum saya sakit, saya sudah mengikuti sekolah doa. Dimana kalau dipikirkan itu waktunya sudah nggak ada, Bu. Padahal sudah Sudah ada, sadari Senin sampai itu. Kok Tapi bisa timbul sekolah doa itu? saya mendapatkan satu peneguhan. Aku mau engkau melakukan hal yang lebih lagi. Jadi Roh Kudus menuntun Ya, untuk. kita kalau selama ini pelayanan di KAP kan hanya tenaga, Bu. Betul. Rohnya belum. Ya toh. Tuhan maunya sepertinya rohmu itu harus dikuatkan lebih dulu. Dibentuk lagi seperti itu. Ketaatan yang luar biasa. Ikut sekolah doa di angkatan 7. Oke. Setelah itu selesai, baru saya sakit itu, Bu. Saya opnam. Saya tahu betul Tuhan punya rencana luar biasa saat saya sakit. Bangun saya nggak bisa loh, Bu. Tidur, terlentang sakit, miring nggak bisa. Itu benar-benar seperti orang lumpuh saat itu. Akhirnya opnam beberapa hari. Setelah sembuh itu saya katakan, Tuhan, apa yang harus saya kerjakan lebih lagi? Itu menurut Ibu mujizat nggak itu? Itu mujizat. berapa lama? Kalau dokter bilang, Bu, ini harus istirahat. Berapa lama gitu? Ini sakitnya mau hilang berapa lama gitu? Seperti yang dikatakan, kalau syaraf kejepit nggak mungkin ya. Sehari 2 hari sembuh, Bu. Betul. Itu pasti lebih dari 3 bulan, 6 bulan. Bahkan tahunan kalau sudah begitu parah. Dikatakan tuh 6 bulan mungkin bisa baru pulih. Saya katakan dalam nama Yesus, Tuhan, aku ngerti betul Tuhan pembuat mujizat. Kalau saya sakit seperti ini, bagaimana aku bisa melayani mereka yang butuh makan? Saya kan seperti itu, harus lakukan apa? Untuk saat sekarang, saya dengar betul, kamu harus banyak-banyak berdoa. Jangan lakukan aktivitas apapun. Oke Tuhan. Jadi sakit itu Oke, saatnya ya. masuk ruang Ya. doa. Selesai, Saat intim ya. dengan Tuhan. Keluar dari rumah sakit, saya langsung ambil komitmen untuk melayani di pendoa. Saya bingung, mau kemana Tuhan? Di ibadah, jam berapa saya harus ambil ini? Kalau minggu, setiap saat pun kan kita bisa, Bu. Betul. Sabtu bisa. Tapi ternyata, no, bukan, tidak. Tidak di ibadah raya. Tapi ibadah Miracle Night. Wow. All night. Tuhan, Miracle Night itu dari jam 10 sampai pagi. Iya. Saya sudah bangun dari jam 3 pagi sampai nanti jam 5 pagi, Tuhan. Iya. Saya saat itu benar-benar bergumul, Bu. Saya ketemu dengan Bu Susi, saya katakan, Bu, saya mau ambil pelayanan di MNW. Saya nggak mau nunda-nunda lagi. Takut. Nanti kalau terjadi yang lebih parah lagi, takut. Tapi saya katakan, untuk di saat-saat pertama saya mau tidak mungkin saya bertahan sampai pagi karena untuk duduk saja saat itu kesulitan sekali. Tapi saya nggak mau tidak mau menyerah. Saya langsung
mulai ikut ukupan. Saat itu saya bersuka cita sekali, walaupun untuk berdiri rasanya susah, tapi saya nikmati. Di saat itulah hadirat Tuhan itu mulai. Kita itu mulai diteguhkan, dikuatkan. Mau jadi seperti apa sebenarnya? Selama ini mungkin kita merasa melayani Tuhan itu sudah memberi yang terbaik. Tapi ternyata belum. Belum apa-apa. Kadang begitu ya. Belum apa-apa. Itu belum apa-apa yang kita kerjakan selama ini. Ketika kita merespon firman Tuhan. Akhirnya Bu Ellen merespon firman Tuhan itu Tuhan suruh apa Bu? Nabur. Ke Asiti. Nah, saat itu terus apa lagi? Ke Asiti perpuluhan harus kita kerjakan, nggak tanggung-tanggung, nggak boleh tanggung-tanggung. Kita nggak mampu, benar. Tapi Tuhan yang memampukan, sudah itu saja. Akhirnya nabur juga di radio. Nah, ceritanya di radio ini. Yang di radio ini dahsyat sekali. Yang di radio saat itu saya dihubungi Bu Cantik. Dia tahu betul saat itu siang hari, Bu, ayo mulai memberkati radio. Saat itu Bapak Gembala sedang up untuk radio New Rema El Shaddai. Nabur seperti apa? Iklan ya, kan punya usaha. Kedai Anugerah diiklankan di radio. Kedai Anugerah Nyonya itu ya. Namanya kedainya ada Nyonya. Saat itu saya langsung Langsung oke. Iya. Bu Cantik selalu bilang, banyak orang loh ditawarin nggak mau. Saya langsung merespon oke. Tapi kalau untuk langsung bayar saat sekarang tunggu ya, karena ada beberapa tagihan yang belum masuk, mungkin nanti sore atau besok pagi sudah bisa saya proses. Baik, saya sampaikan ke radio ya Bu, Saat itu sudah langsung disampaikan ke radio. Dan satu mujizat itu luar biasa ketika kita mengambil langkah iman, sore hari ada berkat Tuhan luar biasa yang diberikan. Saya ditelepon, benar ini kedai Anugerah, betul. Apakah bisa menyediakan nasi box? Bisa. Berapa porsi yang mampunya mau dipesan? Ibu bisa berapa? Wah. Waduh. Itu nggak kenal? Nggak kenal. Karena benar-benar nggak ngerti. 500 bisa. Hanya 500? Untuk event apa dulu? Saya langsung tanya begitu, untuk event apa dulu? Mau berapa jumlahnya? Kita bisa melayani. Oke, nanti saya kabari ya Bu. Setelah itu telepon ditutup. Saya dihubungi lagi. Berapa? Bu, ini untuk per personalnya 1.500 porsi. 1.500 porsi. 1.500 porsi saya sampai. Bisa Bu, bisa. Saya katakan bisa. Bisa menyediakan nasi apa Bu? Saya bisa menyediakan nasi liwet, bisa, nasi ramesan bisa, mau nasi apapun bisa kita sediakan. Pasti bisa. Bisa Bu. Bagaimana? Akhirnya kejadian itu? Iya. Itu maksud saya, itu kan orang nggak kenal. Iya. Telepon. Iya. Tapi kejadian beneran? Iya, betul. Saat berarti itu, ini benar-benar mujizat. Setelah itu saya memang saat meresponi betul. apa yang Tuhan mau ya. Iya. Jadi ayo. Nggak tanggung-tanggung. Berkati proyeknya Tuhan. Setiap proyek. Sudah ada buktinya. Ambil ya, bagian. Proyeknya Tuhan itu tidak akan istilahnya Tuhan nggak mau potongan ya. Iya. Membuat kita miskin. Enggak. Makanya yang nyinyir hati-hati loh ya, terserah loh ya. Yang duit terus lah, yang apa ya. Itu terserah ya. Tapi buktinya ketika radio
diperbarui semuanya kan pasti butuh Iya. dana juga. Ya. Ibu Ellen juga meresponi. Akhirnya dalam jangka waktu itu kan nggak sampai Itu jam ya Bu ya. Tuhan dahsyat sudah. sekali. Yang penting hatinya bukan aku ingin nabur biar dapat Enggak, berkat juga jangan. bukan. Tapi karena ketulusan Respon dan saja. respon yang benar ya. Karena Akhirnya saat itu saya belum punya uangnya loh Bu, untuk bayar iklannya itu belum punya uangnya loh. ya kan tadi sudah Ya, ya. respon saja. Respon Iyalah, saja. Tuhan pokoknya, tahu kok hatinya. ya, dari Oke, situ. Bu Ellen, waktunya sudah agak lebih nih. Nanti Terima saya kasih. diprotes lagi. Pesan untuk pemirsa apa Bu Ellen? Biar tetap Oke, percaya Tuhan dan mengalami mujizat. untuk semua pemirsa yang dikasihi Tuhan, mari kita ambil bagian di dalam setiap kegerakan Allah. Baik itu untuk KACT, untuk Radio New Rema El Shaddai, dan untuk Pondok Daud juga jangan lupa. Kita senantiasa dukung kegerakan firman Tuhan, kita tangkap visi dan rema yang diberikan, jangan tanggung-tanggung. Karena Tuhan tidak pernah memberikan setengah-setengah. Itu kita responi dengan baik, Tuhan akan memberkati secara luar biasa. Terima kasih, Tuhan memberkati. Oke, terima kasih Ibu Ellen ya. Nah pemirsa, kita sudah dengar ya bagaimana meresponi kegerakan Tuhan. Tidak semua orang bisa saudara, tapi mari belajar. Ibu Ellen sudah mengalami, pasti kita juga bisa mengalami kalau kita mau meresponi dengan benar. Memberi tidak harus jadi kaya dulu. Yes. Tidak. Memberi itu sikap hati. Seberapapun yang kita miliki, itu Tuhan akan menerima dengan senang hati, asal yang seperti saya katakan tadi, aku memberi biar diberkati, itu justru tidak akan diberkati. Biar saja itu memang benar-benar kita tulus untuk memberkati pekerjaan Tuhan. Oke, sampai di sini ya acara Zona Mujizat. Kita akan ketemu di mujizat yang lebih dahsyat. Yang penting Anda tetap ayo datang ke rumah Tuhan, apapun masalah saudara, senangkan hati Tuhan, responi apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Maka kuasanya akan dinyatakan, yaitu mujizatnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.